Halo semuanya, selamat pagi dan selamat datang di online talk show dan media mengenai tips and trick for winning a scholarship. Perkenalkan, nama saya Kristela Prisalchen selaku moderator dalam acara ini. Selain saya, kita sudah memiliki beberapa narasumber, yaitu kakak-kakak senior yang sudah berhasil meraih beasiswa di universitas impian mereka loh. Ada Kak Visandi Rudi Keneta, Ascent Scholarship Awardee di National University of Singapore, Gabriel Victoria, Full Scholarship Awardee di International University of Health and Welfare Japan, Feby Eliana Tengri, beasiswa unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Institut Teknologi Bandung, Hubert Tatra, Scholarship Apple Developer Academy oleh Apple dan beasiswa penuh oleh Universitas Prasetya Mulia, dan yang terakhir ada Mr. Bayu Hanif Pratama selaku Wakil Kesiswaan SMA Dharma Yuda. Langsung saja kita ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama ditujukan untuk masing-masing dari kakak narasumber. Bagaimana untuk mendapatkan informasi tentang beasiswa? Misalnya ketika seorang murid sudah menentukan jurusan apa yang ingin mereka dalami, apa yang dapat mereka lakukan untuk mencari informasi terkait beasiswa tersebut? Terima kasih. Kepada Kak Hubert. Oke, halo, good morning. Kalau dari aku sebenarnya pendapat dengan kata-kata Feby, sebenarnya bisa cari dari manapun. Kemudian yang paling penting adalah coba tanya sekolah. Karena kalau kasusku kemarin, aku dapat invitation letter dari Prasetya Mulia ke sekolah. Jadi mereka kirimin satu surat. Make sure bahwa kalau memang sekolah ada kemitraan dengan universitas ini, boleh monggo coba ditanya ke sekolah. Itu satu. Yang kedua, cari dari internet. Yang ketiga, tanya ke kampusnya langsung apakah ada atau enggak. Paling gitu sih. Oke, terima kasih kepada Kak Hubert. Mungkin bisa dilanjutkan kepada Kak Visandi. Ya, halo semuanya. Saya Visandi. Kalau untuk saya, selama saya apply di universitas, itu semua informasi tentang scholarship-nya bisa didapat dari website universitasnya itu sendiri. Jadi di bagian admission-nya ada kayak tulisan scholarship opportunities gitu. Ntar kalian pencet, bakal keluar semuanya. Tapi khusus untuk beberapa universitas, salah satunya universitas yang saya apply yaitu National University of Singapore. Scholarship-nya itu gak usah apply sendiri. Jadi waktu kalian apply untuk universitasnya itu udah langsung ikut apply. Jadi ya ada beberapa universitas yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk kasus secara umum biasanya dari bagian admissionnya bisa kalian lihat sendiri. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya kepada Kak Visandi. Nah, jadi gitu tuh teman-teman. Kita bisa cari dari Google, website, ataupun kita juga bisa tanya ke sekolah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kepada kakak para narasumber, apa saja sih sebagai seorang murid, persiapan apa saja yang harus kami lakukan untuk meraih beasiswa? Mungkin bisa dimulai dari Kak Gabriel. Ya, jadi kalau personally kalau aku ambil beasiswa itu ya pertama kan kita cari informasinya dulu. Terus yang pasti kita persiapan diri juga harus dari SMA dong tentunya. Misalnya kalau di sekolah-sekolah itu kita ikut organisasi, kita mulai ikut ekstrakurikuler untuk mengasah kemampuan kita, atau misalnya ikut lomba, itu juga bagus nambah pengalaman. Ataupun kalau nggak dari sekolah sendiri itu bisa ikut volunteer work gitu. Jadi biar bisa dapat pengalaman yang bisa kita kayak bicarakan nanti pas di interview. Karena rata-rata tuh semua beasiswa pasti dia interview calon yang ambil beasiswanya. Itu satu. Kedua itu yang pasti paling penting adalah asah kemampuan berbahasa. Karena gak cuma berguna untuk interview, tapi juga nanti berguna kalau misalnya apalagi kita ambilnya di luar negeri, itu berguna banget yang bahasa Inggris. Dan juga mungkin bahasa-bahasa lain, misalnya kayak bahasa Mandarin atau bahasa Jepang yang mau ambil di Taiwan atau di Jepang. Terus beberapa beasiswa juga butuh motivation letter. Nah, motivation letter itu kita biasanya nulis apa sih yang misalnya kalau kita mau ambil beasiswa kedokteran nih,
Kalau kemarin tuh aku tulis banyak tentang pengalaman-pengalamanku sama di SMA, atau misalnya visi misiku untuk menjadi dokter gitu. Terus apalagi ya, banyak sih. Terus juga bekali diri sama pengetahuan umum atau khusus tentang bidang yang mau kita minati gitu. Misalnya kalau kedokteran itu kita harus tahu tentang spesialisasi, atau misalnya tentang ketentuan praktek dan sebagainya, atau misalnya mau ambil jurusan bisnis. Kita setidaknya nggak harus cari lebih mendalam, cuma itu bisa banyak membantu kalau misalnya kita ditanya pas interview beasiswa gitu. Oke, baik atas jawabannya Kak Gabriel. Mungkin dari Kak Fisandi sendiri gimana ya persiapan yang dilakukan? Kalau untuk scholarship yang saya dapat ini, yang bagian paling sulit itu menurut saya bagian interviewnya. Karena kan seperti yang saya bilang tadi, scholarshipnya ini application-nya nggak harus kita masukin sendiri, tapi udah otomatis ikut sama application ke universitasnya itu. Jadi ada kira-kira kalau dari Indonesia ada kayak 30 plus orang yang dapat interview, tapi emang sudah terkenal yang paling susah tuh interviewnya. Dan menurut saya juga untuk scholarship lain, bagian interview itu salah satu yang paling penting. Karena selain universitasnya melihat memverifikasi apa yang dalam resume kita itu benar, kita juga harus menunjukkan bahwa kita tuh layak untuk mendapat scholarship-nya itu. Jadi persiapan untuk interview itu juga merupakan salah satu hal yang paling penting menurut saya untuk mendapat scholarship. Oke, berarti persiapan untuk interview. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kalau dari Kak Feby sendiri, apa sih persiapan yang dilakukan seorang murid? Oke, jadi I think persiapan itu tergantung sih kayak dari interviewnya dari mana gitu kan. Siapa yang ngasih, biasa kan requirement mereka beda-beda. Kalau dari aku dapatnya itu dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ada satu syarat yang harus kita prepare sejak lama dan gak bisa sehari sebelum, yaitu kalau di beasiswa aku syaratnya harus punya prestasi gitu, sertifikat prestasi. Dan sertifikat prestasinya minimal itu tingkat kota atau kabupaten. And then minimal kita dapat peringkat 5 di sana. Ini karena beasiswa yang aku apply itu namanya beasiswa masyarakat berprestasi. Jadi emang harus ada kayak sertifikatnya gitulah. Kalau yang lainnya yang harus dipersiapkan itu biasanya nanti ada dokumen-dokumennya, dan dokumennya tuh lumayan banyak sih, dan itu bisa di-prepare. Lah, maksudnya bisa diminta misalnya sama orang yang bisa membuatkan dokumen itu. Contohnya nih, dokumen yang diperlukan nanti harus upload KTP, harus upload kartu tanda mahasiswa. Ini kalau kamu udah kuliah baru kamu apply untuk beasiswanya. Terus kalau kamu masih mahasiswa baru di beasiswa yang aku dapetin, nanti harus upload letter of acceptance unconditional, atau itu artinya surat keterangan udah diterima di suatu univ tanpa syarat gitu. Terus juga kalau misalnya kamu udah kuliah baru apply untuk beasiswa yang aku dapetin, nanti harus upload juga kartu hasil studi atau hasil udah belajar gitu, udah belajar di kuliah hasilnya gimana, kayak rapotnya gitu. Terus juga upload ijazah, upload transkrip, terus nanti ada upload surat rekomendasi. Jadi kalau di beasiswa aku juga dimintain surat rekomendasi. Ini tuh bisa dari guru atau dari dosen yang ada di univnya. Jadi kalau misalnya kamu daftarnya, kamu baru masuk gitu ya ke kampusnya, kamu kan belum kenal dosennya, kamu nggak bisa kan minta surat rekomendasi dari dosennya. Jadi kamu bisa minta juga dari guru-guru di sekolah nih, misalnya guru-guru di Dharma Yuda. Terus ada lagi yang harus di-prepare itu juga surat pernyataan tidak menerima beasiswa sejenis. Itu untuk beasiswa yang aku dapetin sekarang ya. Nah, surat-surat kayak gitu tuh nanti ada kok formatnya di websitenya, jadi nggak usah khawatir. Nah, kalau beasiswa aku satu lagi yang harus dipersiapkan adalah pas itu aku disuruh untuk ngebuat esai. Nah, esainya itu temanya juga nanti mereka kasih gitu. Nah, kalau udah lewatin semua tahap-tahap harus ngumpulin berkas itu, baru nanti tahap selanjutnya yaitu harus wawancara. Jadi benar juga kayak kata Gabriel dan Fisandi, beasiswa tuh pasti ada tahap wawancaranya, jadi harus prepare juga untuk bisa menceritakan kegiatan-kegiatan atau tentang diri kamu ke si pewawancara itu. Oke, baik atas jawabannya, terima kasih banyak atas jawabannya Kak Feby. Bagi Kak Hubert sendiri, bagaimana sih persiapan yang dilakukan seorang murid?
Alright. Kalau beasiswa aku yang dari kampus itu, jauh-jauh sebelum hari tes, kami harus bikin satu makalah, kurang lebih kayak inovasi apa yang pengen lu bikin, dan bermanfaat bagi orang lain. Itu satu. Kemudian, setelah kita kurang lebih dikasih waktu itu sekitar 2 minggu, setelah itu kita bakal submit ke mereka, dan mereka akan review, baru kita bakal diminta untuk datang ke Jakarta untuk tes. Jadi benar-benar ikut tes jalur normal, admission test. Kalau hasil kita bagus banget istilahnya dari mereka, exceptional, nah kita bakal diundang untuk interview pas hari itu juga. Jadi waktu itu interviewnya kurang lebih dibagi 2 babak. Babak pertama itu untuk thesis defense, jadi kayak kita bikin satu makalah, dasarnya apa, seperti pengujian sidang skripsi gitu, tapi nggak sedalam itu. Next, yang kedua adalah kita interview secara personality. Jadi yang bakal interview kita itu dari pihak kemahasiswaan. Jadi mereka yang bakal nanya-nanya perilaku kita bagaimana, cara belajar kita, dan segala macamnya, dan akan dicocokkan dengan kriteria beasiswa yang mereka cari. Dan yang nguji waktu itu, aku ingat banget, satu orang itu psikolog. Jadi benar-benar ya be honest aja kalau yang itu. Nah itu beasiswa dari kampus. Kalau beasiswa yang dari Apple Developer Academy, yang dari Apple itu, satu harus ikut tesnya. Benar-benar, jadi jangan sampai miss. Kemudian carilah kontak person yang bisa dihubungi. Kalau memang, karena waktu itu kan pada saat aku masuk ke akademi itu masih angkatan pertama. Jadi benar-benar harus cari satu orang. Kontak personnya biasanya dikasih di internet. Ada yang sesuatu yang kurang jelas, tanyain. Kemudian ikut tes masuk. Dan waktu itu tes masuknya ada sekitar beberapa tahap, baru habis itu dapat letter of acceptance bahwa kita boleh mengikuti, dapat beasiswa di Apple Academy. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya kepada Kak Hubert. Nah, jadi itu tuh teman-teman semua, persiapan yang harus dilakukan seorang murid untuk meraih beasiswa. Kita bisa berlatih interview atau juga berlatih mempersiapkan mencetak beberapa prestasi. Pertanyaan selanjutnya kepada Mr. Bayu, apakah fasilitas yang diberikan oleh sekolah untuk studi lanjut siswa Dharma Yuda, terutama yang mendapatkan beasiswa? Oke, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, orang tua, teman-teman alumni, ada Gaby, Hebi, Sandi, ada Hubert, dan teman-teman peserta didik dari Dharma Yuda, dan ada yang dari luar Dharma Yuda, bahkan ada beberapa rekan-rekan mahasiswa yang hadir. Oke, kalau dari SMA Dharma Yuda yang seperti Hubert sampaikan tadi, contohnya Hubert tadi ada sampaikan, biasanya dari perguruan tinggi ada menyampaikan permintaan untuk mahasiswa, penerimaan mahasiswa ya dengan jalur kerjasama. Kerjasama itu ada banyak, ada kerjasama dalam hal prestasi dan ada kerjasama dalam kerjasama dalam bentuk apresiasi perguruan tinggi kepada SMA Dharma Yuda. Nah, jadi yang prestasi tadi jelas persyaratannya minimal harus memiliki portfolio yang berupa prestasi ataupun aktif dalam organisasi gitu. Nah, kerjasama yang lainnya semua peserta didik SMA Dharma Yuda itu berhak untuk ikut. Gitu. Jadi akan ada seleksi khusus lagi dari perguruan tinggi nanti. Nah, itu beberapa perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta. Biasanya kalau perguruan tinggi negeri, kita yang harus apply ke perguruan tinggi tersebut. Nah, seperti undangan beasiswa atau jadi gini, beasiswa itu sebenarnya ada dua ya kalau ini. Beasiswa dari segi materi ya pembiayaan, satu lagi beasiswa dari jalur masuk. Nah, perguruan tinggi negeri biasanya beasiswanya dari jalur masuk ya, beasiswa untuk memudahkan masuk ke perguruan tinggi tersebut. Contohnya di UI itu ada program namanya PPKB dan talent scouting. Nah, itu juga termasuk ini ya beasiswa, tapi namanya beasiswa, tapi untuk lebih ke jalur masuk gitu. Nah, itu biasanya sekolah yang
handle, kita hubungi, kita seleksi seluruh peserta didik. Nah, kemudian baru kita apply ke perguruan tinggi tersebut. Nah, sebelum itu semua sebenarnya Dharma Yuda sudah dari awal, sejak dari anak-anak dari SD malah kita sudah tuntut untuk bisa mencetak prestasi, ya, minimal aktif dalam berbagai macam kegiatan. Karena itu kita sebenarnya SMA Dharma Yuda ini mewajibkan masing-masing peserta didik memiliki kegiatan atau ekstrakurikuler, ya kan, minimal 2. Nah, benar ya. Nah, jadi itu tujuannya sebenarnya itu ini untuk studi lanjut karena berguna sekali. Oke. Nah, setelah memiliki modal itu, modal prestasi, modal aktif di organisasi, nah itu ya 90% itu lancar untuk mendapatkan berbagai macam beasiswa. Nah, contohnya teman-teman yang ada di sini seperti Feby aktif di prestasi di OSN, dan berbagai macam perlombaan juga. Ada Gaby, kemudian ada Visandi, ada Hubert. Nah, itu mereka juga aktif di sekolah. Nah, jadi buat teman-teman yang khususnya yang masih kelas 10-11, teman-teman masih punya banyak waktu untuk bisa aktif dan mencetak banyak prestasi. Nah, sebenarnya prestasi, kalau mikir prestasi, kalau prestasi nasional, kayak saya susah gitu. Nah, jadi sebenarnya patokannya jangan mikir langsung nasional atau internasional, ya. Mulai dari awal dulu, mulai dari bawah dulu, ya kan. Namanya untuk berjuang nggak mungkin langsung ke titik paling atas gitu. Mulai dari bawah dulu, kita berjuang di level kota misalnya, kita sekolah tetap support, ya, karena itu sekolah buat berbagai macam klub, ekskul untuk mensupport teman-teman prestasi. Nah, kemudian bentuk dukungan sekolah lainnya itu dari segi administrasi. Jadi untuk mengurus berbagai macam beasiswa butuh namanya beberapa dokumen untuk administrasi. Nah, itu biasanya beberapa teman-teman alumni ada meminta dari sekolah. Nah, beberapa yang lain kan nggak perlu gitu. Perguruan tingginya nggak perlu itu. Nah, itu sekolah siapkan, sekolah buatkan gitu, berbagai macam. Contohnya untuk teman-teman yang aktif di berbagai macam perlombaan pada saat SMA, tapi tidak memiliki sertifikat, ya kan? Atau sertifikatnya ada, tapi sistemnya kolektif, tim. Nah, itu kan susah kalau untuk masuk ke portfolio. Ya, dia sebagai tim gitu. Nah, bisa sekolah buatkan versi sekolah untuk sebagai portfolio teman-teman mendaftar ke perguruan tinggi. Nah, itu sih bentuk dukungan SMA Dharma Yuda. Mungkin yang dari teman-teman kelas alumni dari kelas 10 itu mungkin tidak sadar Dharma Yuda itu sebenarnya dari awal sudah mendukung penuh gitu. Kita wajibkan untuk ikut ekskul, kita wajibkan untuk mengikuti berbagai macam kegiatan, ya kan? Kita undang, kita ikut sertakan berbagai macam seminar di luar Dharma Yuda, ada field trip, ya kan, ada study tour, itu sebagai bentuk untuk portfolio nanti gitu ketika studi lanjut. Oke, paling itu sih Rizal dari perwakilan sekolah. Oke. Baik, terima kasih banyak Sir atas jawabannya. Nah, gitu tuh teman-teman. Tanpa kita sadari, sebenarnya sekolah itu sudah mendukung penuh loh murid-muridnya dalam proses meraih beasiswa. Nah, jadi belum terlambat nih bagi teman-teman yang masih kelas SMP misalnya, atau masih di jenjang kelas 10-11, kita masih bisa ikut ekskul. Itu salah satu cara dalam meraih beasiswa. Nah, pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada para kakak senior, apakah ada perjanjian atau kewajiban yang harus dipenuhi selama mendapatkan beasiswa? Misal jika ini dilanggar, suatu aturan ini dilanggar, maka beasiswa tidak akan berlaku lagi. Mungkin bisa dimulai dari Kak Hubert. Oke. Peraturan yang ketentuan yang harus diikuti ada. Kalau dari kampus itu satu, IPK itu wajib 3 minimal. Jadi kalau di bawah 3 akan langsung masuk masa review, dan kalau dalam masa review itu memang benar-benar kita nggak perform, beasiswanya bisa dicabut.
Itu pertama. Yang kedua, harus aktif. Jadi misalnya kampus ada kegiatan apa dan kita diminta untuk mewakili kampus, itu kalau kita benar-benar sempat, kita harus ikut. Jadi misalnya kayak kemarin ada undangan ke kampus untuk diskusi masalah kampus Merdeka. Kalau pernah dengar Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu dari Kemendikbud. Jadi kemarin saya diminta mewakili kampus, itu bareng dengan ada rektor dan ada Mas Nadiem juga pas di sana. Kemudian adalah ikut aktif dalam perlombaan atau ikut aktif dalam mengembangkan sesuatu prototipe atau ikut aktif dalam project. Nah, 3 itu yang benar-benar harus dipegang selain daripada misalnya tidak melanggar norma kampus, kemudian tidak menimbulkan kericuhan dan segala macamnya, tidak melakukan vandalisme, yaitu yang cukup normal sebenarnya. Yang pasti di beasiswa manapun at least ada, dan bahkan sebagai mahasiswa. Nah, itu yang beasiswa full dari kampus. Kalau beasiswa dari Apple Academy adalah yang pertama harus ikut programnya setiap hari dan hanya boleh absen dalam 9 bulan itu 9 kali, jadi maksimum sebulan sekali. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan perkembangan yang signifikan mulai dari day 1 sampai day terakhir. Dan yang terakhir adalah mau sharing dengan teman-teman yang lain apa yang sudah kita dapatkan dan apa ilmu yang sudah kita punya duluan. Dari aku gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Ubed. Nah, jadi gitu teman-teman. Bukan berarti kita mendapatkan beasiswa, berarti perjuangan kita cukup sampai situ saja. Kita harus menunjukkan bahwa beasiswa ini pantas untuk kita dapatkan. Kita harus tetap mengembangkan diri kita. Selanjutnya mungkin bisa Kak Gaby. Pendapat dari Kak Gaby. Ya, jadi kalau untuk beasiswaku sendiri sebenarnya pelanggaran atau ketentuannya itu nggak terlalu ketat, paling mungkin agak berpengaruh sama izin praktek ya. Soalnya kan kalau di Indonesia itu, kalau dokter nih khususnya, kalau dokter misalnya lulusan di luar negeri, seperti kalau aku kan kasusnya di Jepang, itu kalau misalnya aku harus mau praktek ke Indonesia, itu harus ada adaptasi dan itu biasanya makan waktu yang cukup lama. Jadi kalau misalnya beasiswa yang aku dapat ini, itu beasiswanya sebenarnya mengcover 6 tahun kita belajar kedokteran sampai lulus dokter. Lalu nanti dia ada internship. Nah, internship di Jepang itu aku harus ikut 2 tahun di Jepang. Dan aku juga harus ikut seperti kayak ujian licensingnya orang Jepang. Jadi tetap ujiannya pakai bahasa Jepang, semuanya juga harus mengikuti sistem Jepang. Tapi nanti setelah itu kita bebas mau pilih spesialis. Spesialis itu biasanya makan 4 tahun. Jadi itu aku juga harus ambil di Jepang. Tapi setelah itu, setelah lulus sampai spesialis semua sudah selesai. Jadi itu kira-kira makan waktu sekitar 15 tahun. Itu baru aku wajib balik ke Indonesia untuk praktek di Indonesia. Tetap sih memang harus ikut adaptasi. Tapi memang karena beasiswa ini yang itu misinya itu adalah membangun semacam dokter yang belajar di Jepang, ambil ilmu dari Jepang, lalu kita implementasikan di negara masing-masing. Jadi ya di Indonesia mengimplementasikan ilmu yang aku dapat dari Jepang untuk mengembangkan sistem kesehatan di Indonesia, seperti itu. Untuk kalau seingat saya baru-baru ini juga untuk mahasiswa internasional yang di IUSW itu hanya bisa balik ke negaranya masing-masing itu 1 tahun sekali. Jadi misalnya tahun ini ya cuma bisa sekali doang gitu balik ke Indonesia untuk liburan. Gak boleh lebih dari 2 kali kecuali ada urusan yang mendadak seperti ada kemalangan atau misalnya ada urusan keluarga yang wajib gitu. Sisanya sama seperti yang Ko Hubert bilang, itu ya paling aktif di perkuliahan, dapat nilai yang bagus. Selama ini sih belum ada kasus-kasus yang sampai beasiswanya dicabut, karena juga mahasiswa Indonesia yang baru dapat beasiswa ini itu baru 7 orang. Jadi seperti itu ketentuannya. Oke, baik. Terima kasih pada Kak Gaby atas jawabannya. Mungkin bisa, bagaimana menurut pendapat Kak Tisandi? Kalau untuk kasus saya yang di Singapura kali ini,
itu ada beberapa ketentuan yang harus saya ikuti waktu tanda tangan perjanjian. Salah satunya itu ya selain GPA atau IPK yang harus kita jaga, kita juga harus ikut dalam satu project dalam 2 tahun pertama perkuliahan kita. Jadi terserah kapan, tapi dalam 2 tahun pertama perkuliahan kita harus mengadakan satu project kayak sama pemegang scholarship lainnya. Jadi kayak kita harus bikin kelompok yang terdiri 5 orang atau lebih, dan kita mengadakan satu project itulah, bisa project sosial, bisa project edukasi, ya yang penting project gitu. Selain itu, karena di Singapura ada yang namanya tuition grant, itu kayak subsidi dari pemerintah untuk orang luar negeri. Kita juga setelah selesai kuliah 4 atau 5 tahun kemudian, kita harus kerja di Singapura selama 3 tahun. Tapi nggak harus di Singapura, yang penting perusahaan yang terdaftar di sistem perpajakan Singapura lah. Jadi kalau misalkan kalian masuk perusahaan Shopee gitu misalnya, tapi dimutasi ke Indonesia ya nggak apa-apa, tapi yang penting harus terdaftar di Singapura. Tapi waktu tahun lalu saya dapat di Hong Kong punya, itu beda lagi ketentuannya. Ketentuannya itu nggak ada perjanjian apa-apa, yang penting GPA aja. Jadi kalau misalkan bisa dapat scholarship kayak gitu sangat bagus, karena kita nggak terikat apa-apa, kita nggak diwajibkan ikut apa-apa, yang penting jaga IPK. Tapi ya kita selain itu kita selama masa perkuliahan kita harus menunjukkan bahwa kita itu layak mendapatkan scholarship itu. Kita jangan bikin malu nama sekolah, nama Indonesia dan lain sebagainya. Itu. Oke, baik Kak Krisandi atas jawabannya. Nah, jadi itu teman-teman semua, kita harus menjaga IPK dan juga ada nanti kita melakukan beberapa project ya. Yang terakhir, bagaimana menurut pendapat Kak Feby? Oke, jadi kalau untuk beasiswa yang aku suka sih beasiswanya nggak ribet gitu setelah jadi kayak yang punya Vishandy di Hong Kong itu sebenarnya beasiswa aku cuma harus jaga IPK aja, bukan IPK sih IP. Jadi kalau IP itu kan untuk tiap semester. Nah tiap semester tuh minimal adalah 3,25 dari 4. Terus udah gitu, kayak nggak ada ikatan apa-apa. Paling cuma nggak boleh menerima beasiswa lain yang sejenis. Jadi ini kan aku dapatnya beasiswa pendidikan nih untuk bayar kuliah. Ya kita nggak boleh apply di beasiswa lain untuk biaya kuliah lagi. Kan kalau gitu kayak curang gitu kan. Cuma kalau apply untuk beasiswa yang lain, misalnya beasiswa untuk melakukan proyek atau beasiswa untuk melakukan tugas akhir, itu boleh karena itu nggak di-cover sama beasiswa unggulan. Tapi kalau sama beasiswa unggulan di-cover yang kayak misalnya biaya pendidikan, itu nggak boleh. Jadi sebenarnya cuma nggak boleh IP-nya di bawah 3,25, habis itu udah kayak gitu aja sih. Dan kalau di beasiswa unggulan juga nggak ada proyek-proyek atau kegiatan yang wajib diikuti. Jarang banget ada kegiatan, kayak hampir nggak pernah. Jadi santai-santai aja sih di beasiswa ini. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya kepada Kak Feby. Nah, jadi itu teman-teman, kalau kita sudah mendapatkan beasiswa, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Misalnya kita harus tetap menjaga prestasi dan lainnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Kak Krisandi dan juga Kak Gaby. Coba ceritakan bagaimana sih tips untuk bisa mendapat beasiswa ke luar negeri? Apakah ada situs khusus atau melalui agen tertentu? Bisa dimulai dari Kak Gaby. Ya, jadi kalau kasus aku, ya seperti yang dibilang sebelumnya itu dapat taunya itu dari pas PKKMB di Udayana, dari presentasi. Nah setelah itu saya coba cari dokumennya gitu, apa aja sih dokumen yang dibutuhkan. Kebetulan dokumen-dokumen itu udah saya persiapkan dari SMA, jadi misalnya jaga-jaga kalau misalnya aku mau ambil di luar negeri, itu udah ada dokumennya seperti motivation letter dalam bahasa Inggris, atau misalnya translasi rapor dalam bahasa Inggris itu juga sangat penting. Jadi bisa di sekolah itu kita bisa minta translasi rapor, jadi semuanya itu nilai-nilainya ditranskripsikan pakai bahasa Inggris. Lalu sebenarnya ini kan kita mau ke Jepang. Sebenarnya jujur dari dulu itu dari SMA aku nggak ada pengalaman belajar bahasa Jepang sama sekali, dari nol.
Jadi agak ada sih penyesalan sedikit karena nggak bisa belajar bahasa Jepang. Tapi setelah diterima itu akhirnya saya mulai belajar bahasa Jepang dari nol. Itu harusnya sebenarnya cukup penting sih, makanya di cara-cara kita dapat beasiswa itu belajar bahasa nggak cuma belajar bahasa Inggris doang. Coba kita belajar satu bahasa lain yang siapa tahu bisa membantu kita untuk ambil beasiswa di luar negeri. Lalu mungkin ya apalagi ya interview juga sangat penting sih satu. Lalu itu aja sih kayaknya kalau untuk di luar negeri. Yang penting persiapin dokumen sama interview, juga cari-cari informasi dari situs-situs kedutaan ataupun dari situs-situs universitas. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak Gaby. Kalau dari Kak Krisandi sendiri, apa sih yang biar bisa mendapat beasiswa untuk ke luar negeri? Kalau dari pengalaman saya, apply ke luar negeri ini banyak jalurnya dan biasanya setiap negara itu beda-beda. Jadi tergantung kamu mau masuk ke negara mana. Tapi kalau yang sudah pernah saya alami itu di Hong Kong dan Singapura. Kalau di Singapura itu kamu bakal dihadapi dengan ujian kayak namanya University Entrance Exam. Itu ada tiga mata pelajaran, Mathematics, Fisika, dan Inggris. Yang mana levelnya itu dibilang jauh enggak, tapi dibilang dekat juga enggak dari level SMA kelas 12. Ya, SMA secara umum. Jadi kalau mau dicari itu materinya itu se-A level. Jadi kalian habis apply, kalau misalkan dari nilai rapornya cukup, kamu akan diundang untuk ikut UEE, University Entrance Exam, dan melakukan 3 ujian ini. Dan hasil application kalian itu akan majority-nya itu didasari dari hasil UEE ini. Jadi UEE ini bagian yang sangat penting kalau misalkan kamu mau masuk ke Singapura. Jadi bagi Henry T yang tadi ada di chat tanya-tanya kenapa kalau misalkan nilainya jelek gimana bisa masuk, itu kalau saran dari saya coba apply dulu. Jadi kalau misalkan lolos masuk ke tahap ujian, ya ini khusus di Singapura ya, kalau misalkan lolos sampai tahap ujian, kamu bagusin nilai ujiannya. Karena udah sampai tahap ujian, itu penilaiannya itu berdasarkan ujian itu. Jadi harus ace ujiannya. Nah, kalau untuk yang di Hong Kong, itu purely berdasarkan nilai rapor dan nilai sertifikat dan juga nilai dari UN kalau untuk saya. Jadi kalau misalkan nilai rapor kamu kira-kira tidak memungkinkan, coba apply dari jalur lain, tapi jangan patah semangat karena pasti bisa kalau misalkan kamu punya niat. Jadi semuanya itu banyak jalannya. Dan yang paling penting itu emang harus cari informasi sendiri, apalagi kalau kamu mau masuknya itu ke universitas negeri di luar negeri, kayak PTN-nya di luar negeri. Karena menurut saya kalau misalkan bisa masuk PTN di luar negeri itu lebih bagus. Tapi bukan saya bilang universitas swasta itu kurang bagus, tapi untuk persaingannya di dunia kerja nanti itu nggak bisa dipungkiri bahwa PTN itu emang lebih dilihat daripada universitas swasta. Jadi saran bagi saya banyak-banyak cari informasi dan juga banyak-banyak cari tahu tentang PTN di luar negeri, di negara yang kamu mau kamu tujui gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya kepada Kak Gaby dan juga Kak Krisandi. Selanjutnya pertanyaan untuk Kak Feby yang mendapatkan beasiswa dari Kemendikbud dan berkuliah di salah satu perguruan tinggi top di Indonesia. Bagaimana sih tipsnya dan juga apa yang dirasakan menjadi salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi top di Indonesia? Juga kan Dharma Yuda ini sekolah swasta dan banyak sekali anak Dharma Yuda yang ingin berkuliah di perguruan tinggi negeri, tapi ada kendala bahwa katanya dari sekolah swasta itu agak susah apply ke perguruan tinggi negeri. Oke. Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi mungkin ini tipsnya tuh untuk gimana? Untuk apply beasiswa atau
untuk masuk ke perguruan tingginya? Mungkin bisa dua-duanya. Oke, boleh. Jadi sebenarnya kalau susah, mungkin jangan kemakan kata orang dulu, kayak orang bilang susah langsung kita percaya susah terus kita nggak mau nyoba gitu ya. Sebenarnya kalau bisa kayak kata Vishandy sih, jadi kalau emang ada niat kamu coba aja, karena kalau kamu dari awal udah nggak coba ya kamu udah pasti gagal, kamu udah pasti nggak masuk gitu kan. Tapi kalau kamu coba, kamu masih punya peluang untuk bisa masuk. Dan apakah susah atau enggak, toh buktinya ada kok anak-anak Dharma Yuda yang masuk ke perguruan tinggi negeri, dan sekarang juga jumlahnya makin banyak nih yang masuk ke ITB gitu, dan mungkin juga dengan perguruan tinggi negeri lainnya. Jadi kalau memang pingin, dicoba aja gitu, pasti kalau jodohnya di sana pasti bisa. Nah kalau untuk ke beasiswa, tipsnya ya sebenarnya cari-cari informasi, jangan sampai beasiswanya udah tutup, atau ya udah tutup lah, udah nggak terima pendaftar lagi baru kita dapat informasinya, kan itu kayak sayang banget ya. Jadi harus cari-cari informasi, tanya-tanya ke teman atau baca-baca di internet. Terus pengalamannya bisa masuk ke PTN, senang banget sih, karena ya kan kayak nama PTN juga bagus. Dan apakah mungkin juga yang sering orang nanya itu susah nggak sih belajar di PTN? Jadi sebenarnya pas awal juga takut gitu kan, jadi kayak dengernya perguruan tinggi negeri atau PTN kayak orangnya pinter-pinter gitu, tapi ternyata sebenarnya anak Dharma Yuda juga pinter-pinter banget gitu loh. Jadi kalau masuk ke PTN juga biasa pada nilainya bagus-bagus gitu. Teman-temanku yang di ITB yang lain pada kayak gitu sih. Jadi semangat aja, pasti bisa. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya kepada Kak Feby. Selanjutnya kepada Kak Hubert yang mendapatkan beasiswa dari Apple dan magang di Apple. Apa sih proses yang dilewati agar bisa mencapai pencapaian seperti itu? Pada Kak Hubert, silahkan. Alright, thank you Isal pertanyaannya. Apa yang harus dipersiapkan? Of course, gue mau highlight lagi satu kata-kata Feby tadi, ini nggak bisa dibangun dalam satu malam. Nah, jadi kalau memang kita mau dapatkan sesuatu, itu harus di-plan. Planning benar-benar apa yang pengen kita dapatkan. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian mulai cicil apa yang diminta sama dia, baru pada saat hari hanya tiba, nah kita langsung eksekusi. Kalau bahasaku gitu. Jadi yang paling menarik menurutku bukan dapat beasiswa, tapi apa yang di atas beasiswa itu lebih menarik. Jadi ada dua yang menurutku paling menarik. Satu adalah sekarang aku bisa sharing ke teman-teman, bahwa sekarang kita sudah dapat kredibilitas sebagai penerima beasiswa Apple Academy seperti ini. Apa yang bisa kita sharing ke orang-orang? Itu satu. Jadi what's beyond the scholarship? Itu yang pertama. Yang kedua, yang menurutku puji Tuhan banget paling berkesan adalah tahun lalu aku dapat kepercayaan kita mewakili Indonesia ke acara tahunannya Apple di San Jose di California, US. Untung belum corona. Dan di sana itu kita akhirnya ngomong sama orang-orang di sana, kalian dari mana? Oh, Indonesia. Oh, baru kali ini nih saya dengar ada orang Indonesia yang masuk ke sini. Itu bangga banget demi apapun. Jadi kita bawa nama Indonesia, mengharumkan nama bangsa di sana. Dan aku baru dengar bahwa tahun kemarin pada saat kita berangkat ke sana, itu adalah kontingen Indonesia terbanyak sepanjang 30 tahun konferensi itu diadakan. Jadi kami waktu itu tahun lalu itu berangkat sekitar 7 orang. Ada mahasiswa dari PTN juga ada dari akademi juga banyak, dan benar-benar itu berkesan banget sih buat aku. Dari beasiswa dari Apple Academy, kita wakilin, kita berangkat ke Apple-nya langsung. Wah, baik. Terima kasih atas jawabannya kepada Kak Hubert. Jadi kita sebagai mahasiswa juga mengharumkan nama Indonesia ya. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Mr. Bayu. Apa saja yang harus disiapkan oleh siswa di Dharma Yuda agar dapat apply beasiswa di studi lanjut nanti? Oke, yes, tadi juga sudah dijelaskan di awal, tapi nggak apa-apa kita tambah lagi. Benar sih pernyataan beberapa teman-teman tadi, khususnya Gaby, ya, itu raport. Sebenarnya sekolah menawarkan kepada peserta didik untuk ada 2 versi raportnya, Indonesia dan Inggris punya. Nah, 2 versi. Setelah itu kalau mau dikonversi lagi ke bahasa lain, biasanya
harus menghubungi beberapa lembaga yang untuk translator gitu. Seperti Mandarin ada khusus lembaganya. Nah, jadi sekolah hanya menyediakan dua versi raport, yang pertama Indonesia dan Inggris. Kemudian dokumen-dokumen lain yang mendukung benar itu motivation letter. Nah, itu beberapa tahun ini, 2 tahun belakangan kita ada satu divisi khusus di Dharma Yuda ya, yang membantu para peserta didik untuk bisa menulis esai. Bagaimana menulis esai dengan baik dan tepat gitu, sehingga perguruan tinggi atau penyedia beasiswa jatuh hati kepada esai kita. Nah, itu divisinya dihandle oleh orang-orang yang sudah memiliki kompetensi di situ. Gitu. Nah, di sana ada Mr. Berti dan Mr. Prayuda. Mereka juga orang-orang dan beberapa guru nanti pasti akan membantu, seperti Miss Erna juga pasti, karena Miss Erna sama tahu juga ahli dalam menulis ya kan. Nah, kemudian satu lagi itu biasanya sekolah nanti menyediakan surat rekomendasi. Ya, rekomendasi juga mengikuti permintaan, misalnya Inggris. Tapi kalau di luar negeri pasti Inggris ya kan. Kalau beasiswa dalam negeri ada Inggris, ada Indo. Nah, ya, biasanya kalau di Prasmul kemarin Indo ya Bert ya, atau Inggris ya? Yang kemarin itu Indo Pak. Nah, jadi sekolah akan mengikuti permintaan. Nah, kalau misalnya, Sir kami butuh rekomendasi Mandarin, nggak apa-apa, nanti kita buat versi Indonesia, kita translate ke Mandarin oleh guru-guru yang berkompeten. Nah, kemudian dari Bisandi tadi ada katanya bahasa Inggris, nilai bahasa Inggris dari rapor itu juga modal yang kuat gitu untuk berkuliah di luar negeri, ya kan. Nah, jadi teman-teman yang dari Dharma Yuda atau dari luar Dharma Yuda, ya kan, mumpung masih ada waktu kita dalami lagi pengetahuan kita di bidang bahasa, ya. Kalau ingin berkuliah di yang base-nya Inggris, kita dalami lagi Inggrisnya. Kemudian seperti Gebi, Jepang, ya kan, bahasa Jepang, kita coba mulai belajar bahasa Jepang dari awal. Nah, bingung kalau mau belajar bahasa Jepang di Pekanbaru di mana ya, Sir gitu. Gak apa-apa, kita bisa sharing nanti di Dharma Yuda kan punya Dharma Yuda Center, jadi kita bisa arahkan kemana nanti. Kemudian di Sandi juga ada sebutkan itu nilai UN berpengaruh ya. Sering ingat juga di Sandi pada saat kuliah siswa juga ada meminta nilai UN ya kan. Nah, kalau sekarang gimana Sir? Sekarang kan nggak ada UN gitu. Sekarang bukan nggak ada UN digantikan dengan asesmen. Ya, jadi bukan berarti dihilangkan, nilainya nggak digunakan. Ada tetap ada. Nah, baru-baru ini kita juga ada rapat koordinasi membahas untuk asesmen kelas 12. Jadi kemungkinan nilai asesmen akan digunakan untuk masuk ke beberapa perguruan tinggi negeri atau luar negeri atau swasta juga. Oke. Nah, kemudian dokumen lain sertifikat yang seperti Hubert katakan, sertifikat nggak mungkin dibuat gitu aja, kan? Harus ada perjuangan. Ya, mungkin berarti nggak bisa di kelas 12 baru kita kepikiran untuk mencetak prestasi. Nah, kalau secara pribadi di kelas 12 itu termasuk telat kita untuk mengumpulkan portfolio berupa prestasi. Kalau organisasi kelas 12 masih bisa ikut beberapa organisasi. Cuman di sekolah di SMA Dharma Yuda khususnya kelas 12 sudah masuk semester 2 itu kita tidak boleh kan ikut aktif di organisasi dan ikut karena fokus di asesmen nanti. Nah, dan fokus di persiapan ujian-ujian masuk perguruan tinggi. Ya. Nah, di semester 1 masih boleh. Nah, jadi teman-teman yang masih kelas 10, ya, kelas 11, bahkan ada yang SMP itu kalau bisa sudah harus sadar gitu. Saya ingin berkuliah minimal tahu passionnya di mana. Jangan mikir dulu mau di mana, ya. Passionnya dulu di mana. Atau kalau sudah tahu pengen di negara apa, di kota mana itu lebih bagus. Ya, tapi kalau bisa yang pertama itu passionnya, minatnya di mana. Ya, saya pengen menjadi seorang saintis. Saya pengen menjadi pengacara, pengen jadi sosial.
itu lebih bagus. Sudah tahu prodi apa, passionnya di mana, kemudian apalagi sudah tahu mau di mana berkuliah, itu gampang sekolah bantunya. Jadi sekarang mulai tahun ini kita sebenarnya tahun-tahun sebelumnya sudah ada mapping, tapi di tahun ini kita lebih ketatkan mapping untuk strategi mahasiswa yang alumni yang masuk ke perguruan tinggi negeri, khusus negeri. Nah, kalau swasta, perguruan tinggi swasta banyak banget perguruan tinggi swasta yang bagus yang menawarkan beasiswa ke Dharma Yuda. Nah, contohnya Prasmul, ada UPH, BINUS, ya kan? Ada banyak lagi, Atmajaya. Nah, itu kampus-kampus perguruan tinggi swasta yang bisa dikatakan sudah top 10 di Indonesia gitu. Ya, kayak BINUS sudah termasuk ya, di dunia, bahkan dia kalau nggak salah top 100 atau 50. Jadi perguruan tinggi swasta bukan berarti di bawah perguruan tinggi negeri, ya kan. Cuman tadi benar kata Sandi, persaingan untuk dunia kerja nanti gitu. Sama aja ya, PTN, PTS dalam luar negeri sama aja. Nah, paling persiapan yang diperlukan siswa itu aja ya. Jadi bagi yang masih pasif di sekolah, ya kan. Kemudian mungkin ada teman-teman mahasiswa di sini yang hanya di kampus cuma sekedar kuliah doang, ya, tanpa ada ikut prestasi atau kegiatan, itu kesempatan beasiswa juga kecil ya, bener ya. Jadi di kampus juga dituntut harus aktif. Nah, apalagi di sekolah juga harus aktif. Jangan belajar doang, ya, harus ada kegiatan. Kita sediakan ekskul. Ya, kalau di kampus kan ada kegiatan mahasiswa. Jadi harus aktif. Intinya itu sih kalau kunci untuk mendapatkan beasiswa. Ya, emang Sir ngomong gitu udah pernah ngalamin ya. Karena Sir pernah ngalamin. Sir juga ngomong di sini karena Sir pernah ngalamin. Jadi Sir waktu di sekolah juga sama. Ya, Sir di SMK, menengah kejuruan juga sama. Ya, banyak banget tawaran dari perusahaan-perusahaan. Nah, kita harus aktif di sekolah, itu organisasi. Nah, Sir emang nggak bisa mencetak prestasi pada saat sekolah, tapi Sir ikut organisasi. Jadi dipakailah portfolio tersebut untuk dapat beasiswa di sekolah. Di perguruan tinggi negeri, Sir di PTN juga sama. Sir aktif, tapi Sir nggak bisa cetak prestasi, tapi Sir aktif di kampus, ya, ikut berbagai macam organisasi, dapat tawaran banyak beasiswa. Jadi dan dapat informasi banyak beasiswa. Jadi itu kuncinya sih. Oke, terima kasih, Sel. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mr. Bayu. Pertanyaan selanjutnya kepada para kakak narasumber. Bagaimana perkuliahan saat ini? Berapa IPK-nya dan juga pengalaman apa saja yang didapatkan selama berkuliah? Mungkin bisa dimulai dari Kak Hubert. Wah, bawa IPK ini. Gimana ya, kalau kuliah, aku cerita gini aja deh, aku cerita dikit ya, kalau gitu. Kalau Prasetya Mulia itu, kita kebanyakan dituntut untuk project, real life hands-on. Kalau ditanya IPK nanti deh, terakhir aku baru jawab, agak malu aja sih. Terus, jadi sekarang, sistem berkuliah kalau di Prasmul itu aku berani ngomong kita hands on dulu, apalagi dengan online seperti ini, nanti baru teorinya dijelasin. So kalau kayak baru kemarin aku ada kelas, kita disuruh menganalisis big data dari satu social network, misalnya kayak Twitter. Jadi dosennya cuma ngasih, oke, kita bakal analisis seperti ini, kemudian nanti kalian report hasilnya minggu depan, apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi terus kalau yang aku berani bilang yang kedua adalah di Prasmul ini banyak banget kesempatan, baik yang ditawarkan maupun bisa dicari sendiri. Yang ditawarkan ya seperti lomba, kemudian ada asisten riset dan segala macamnya. Tapi kalau memang kita ada kredibilitas dan dikenal orang, oh kita sanggup, nanti apalagi di IT ya, kasusku spesifik banget, kita bisa diminta tolong oleh orang lain, dibayar, untuk bantu mereka bikin satu startup, tapi kita pegang posisi teknologi. Jadi misalnya kayak kemarin, puji Tuhan aku dalam 3 tahun ke belakang kemarin, 1 tahun ke belakang ini sih spesifiknya, aku bawa 2 produk startup mahasiswa Prasmul itu launching ke pasar.
Jadi untuk teknologinya benar-benar kita yang mapping, kita yang arsitektin dari awal sampai akhirnya. Kemudian dari sisi manajemennya juga kita kasih tahu ke mereka, kasih masukan, oh seperti ini yang kira-kira bisa dilakukan. Cuma sayang banget gara-gara COVID, jadi journey-nya agak kepotong di tengah-tengah. Kalau untuk IPK, kemarin terakhir itu 3,94 yang paling terakhir. Kalau seingatku ya, 3,94. Cuma menurutku what's beyond IPK itu adalah gimana caranya kita perform, gimana caranya kita sharing, dan mempersiapkan diri kita untuk masuk dunia kerja. Itu menurutku jauh lebih penting daripada untuk IPK. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya Kak Hubert. Selanjutnya kepada Kak Feby. Oke, jadi cerita tentang kuliah. Sebenarnya nih pas aku baru masuk kuliah, aku nggak terlalu berambisi untuk menjadi aktif gitu ya di kuliah. Cuma emang pada dasarnya aku suka aja nyobain hal baru. Jadi ketika nyoba akhirnya keterusan, terus jadi banyak deh ikut kegiatan. Jadi pertama banget yang pernah aku ikutin pas aku masih tahun kedua awal kalau nggak salah, itu aku jadi intern atau magang di perusahaan kakak kelas aku. Jadi dia itu buat startup, terus aku coba magang di sana. Habis aku coba magang, aku mulai coba ikut lomba. Nah, lomba yang aku ikutin kalau dulu pas aku di SMA kan lebih ke olimpiade yang pelajarannya kayak apa ya, science related gitu ya. Kalau misalnya pas kuliah aku mulai ikut lomba yang lebih ke bisnis. Jadi aku pertama ikut lomba business plan, itu adalah lomba untuk buat ide bisnis. Habis itu udah ikut lomba business plan, aku coba jenis lomba lain namanya business case. Itu untuk nyelesain permasalahan bisnis yang dihadapi sama suatu perusahaan biasanya. Nah, udah ikut lomba business case, aku coba juga ada lomba namanya hackathon. Jadi kalau hackathon itu adalah lomba untuk ngebuat aplikasi. Cuma ngebuat aplikasi itu kalau misalnya kalian pernah buat atau belum pernah buat, jadi biasa ngebuat aplikasi itu lama guys, jadi bisa berbulan-bulan. Sedangkan kalau di hackathon itu kayak kita diminta untuk ngebuat aplikasi hanya dalam 1 atau 2 hari. Nah, itu sih contoh-contohnya. Aku lumayan sering ikut lomba, dan selain ikut lomba, aku juga ikut organisasi. Jadi kalau di organisasi, aku pernah misalnya jadi ketua divisi lah, misalnya ketua divisi sponsor, ketua divisi eksternal. Rasanya seru aja sih ikut organisasi, jadi kenal makin banyak orang dan tahu gimana caranya kerja bareng orang banyak. Terus juga aku punya pengalaman kerja juga, jadi aku pernah kayak misalnya magang jadi untuk bidang marketing, terus aku juga pernah magang untuk bidang jadi product manager. Jadi kalau product manager itu adalah orang yang nge-manage kayak manager biasa, cuma ini lebih untuk di bidang IT. Terus aku juga pernah coba freelancing. Kalau freelancing itu kayak kerjanya apa ya, kayak lebih bebas gitulah, nggak terikat banget sama perusahaan. Itu aku pernah coba freelancing untuk UI UX. UI UX itu adalah untuk ngedesain aplikasi biasanya. Terus kalau apalagi ya, aku juga pernah jadi project manager. Jadi kalau project manager, kalau di jurusan aku di ITB itu ada satu divisi di mana kita anak-anak kuliahan ini menerima proyek dari pihak eksternal. Jadi nanti orang lain ada yang minta, tolong buatin website dong, tolong buatin aplikasi dong. Itu nanti bisa nyampein ke divisi kita itu. Habis itu nanti kita nih yang kayak perusahaan. Jadi ada yang jadi manager, ada yang jadi developer atau yang ngoding buat aplikasinya. Nah, aku pernah jadi project manager juga di sana. Terus kalau untuk GPA, jadi kalau GPA aku sebenarnya mirip Hubert, yaitu 3,95. Nah, banyak kadang-kadang orang nanya gitu kan, GPA penting atau enggak sih untuk tinggi? Menurut aku penting dan nggak penting gitu. Jangan sampai kamu cuma ngejar GPA jadi belajar doang dan tidak mencoba kegiatan lain. Itu sih yang paling penting. Jadi tapi GPA bagus juga it's a good thing, karena aku pernah gitu ya nerima suatu pekerjaan yang teman-teman aku yang lain tuh kalau interview untuk pekerjaan itu tuh lama banget gitu. Misalnya interviewnya bisa sampai 1 jam, habis itu prosesnya berhari-hari. Tapi interview aku tuh kayak super cepet. Dan kata senior aku setelah aku udah selesai magang di tempat dia, one of the reason karena dia ngelihat GPA aku bagus. Jadi kadang-kadang GPA yang bagus juga
bagus, cuma jangan terlalu cuma fokus mengejar GPA sampai nggak ikut kegiatan lain. Oke, terima kasih pada Kak Feby. Kalau dari pendapat Kak Gaby sendiri gimana? Kalau untuk kasus aku agak menarik sih ya. Jadi aku itu dari dulu pengen pas SMA itu aku mau S1-nya di Indonesia, terus S2-nya di luar negeri. Tapi tahu-taunya dapat beasiswa, jadi aku sempat merasakan gitu bedanya ikut FK di PTN di Udayana Bali sama ikut kuliah di Jepang. Nah, kalau soal GPA sendiri, sayangnya aku baru masuk semester 2 tahun pertama nih. Minggu lalu aku baru siap ujian semester 1, jadi nilainya belum keluar dan kemungkinan nilainya nggak bakal diumumin juga, cuma diumumin siapa-siapa aja yang lulus. Jadi untuk GPA akumulasinya belum tahu. Tapi kalau pribadi sendiri di Jepang pastinya itu benar-benar di satu sisi challenging, tapi di satu sisi itu aku banyak belajar hal-hal baru. Karena kan selama ini aku selalu ke Jepang itu cuma buat liburan. Nah kalau ini kan sekarang ke Jepangnya itu istilahnya kuliah, belajar, apalagi kedokteran loh. Soalnya pertama kali begitu dengar, beasiswa Jepang itu pasti kita pikirnya itu langsung, pasti kuliahnya semua bahasa Jepang, atau misalnya, pasti biaya hidupnya itu mahal banget, karena kan rata-rata di sini ya lumayan mahal ya kalau beli barang, beli makanan juga. Tapi di sini aku bersyukur banget karena beasiswanya itu juga kasih tunjangan hidup. Itu per bulan sekitar 80.000 yen. Terus kami dikasih asramanya juga gratis. Jadi di asrama itu makan pagi, makan malam itu disiapin, jadi kayak kafeteria gitu. Jadi itu lumayan hebat sih kalau misalnya kita mau beli makan di luar. Lalu banyak sih yang mereka kasih fasilitasnya, misalnya kami dikasih laptop Surface, lalu dikasih shuttle bus untuk ke kampus dan sebagainya. Jadi seru banget sih. Terus di asrama itu sendiri juga kita digabung sama mahasiswa internasional lainnya. Jadi nggak cuma Indonesia aja, ada yang dari Kamboja, ada yang dari Vietnam, ada yang dari Myanmar. Dan di asramanya itu kalau hoki ya ketemu orang Jepangnya langsung. Jadi kita juga bisa latih bahasa Jepang, orang Jepangnya juga bisa latihan bahasa Inggris sama kita. Jadi ada exchange gitu. Terus untuk kuliahnya sendiri, kalau untuk sekarang ya, kegiatan kuliahnya itu agak hybrid. Jadi ada beberapa kali kita harus ke kampus, ada kita VOD secara online. Jadi kalau ke kampus, kalau misalnya ada praktikum, ada team-based learning, itu pasti kita harus ke kampus. Lalu di sini kan orang banyak khawatir, orang ke beasiswa ke Jepang tuh pasti kuliahnya semua bahasa Jepang. Kalau untuk kasusku ini cukup unik. Jadi karena misinya itu juga meng-create dokter-dokter Jepang ini juga bisa go internasional, bisa praktek di luar negeri dengan kemampuan bahasa Inggris yang mapan. Jadi kuliahku itu basically 2 tahun pertama itu semua lecture pakai bahasa Inggris. Nanti tahun ketiga itu baru lecture-nya semua pakai bahasa Jepang, karena untuk persiapan kita UKM PPD atau licensing exam-nya pakai bahasa Jepang. Tapi di 2 tahun kita belajar bahasa Inggris itu tetap kita belajar, ada pelajaran bahasa Jepangnya kalau nggak salah di 7 period-nya itu kita ada belajar bahasa Jepang sama sejam. Nah itu macam-macam, misalnya kita buat karangan atau baca suatu artikel dalam bahasa Jepang atau conversation gitu. Jadi dari awal tuh memang sudah dipupuk lah gitu kemampuan belajar bahasa Jepangnya. Apalagi aku yang bahasa Jepangnya benar-benar nol, benar-benar nggak tahu apa-apa, cuma tahu dari anime doang. Jadi itu benar-benar suatu pengalaman baru, bisa belajar bahasa baru dan bisa belajar kebiasaan-kebiasaan baru dari dari orang-orang Jepang. Karena kan kita tahu orang-orang Jepang ini kan hardworking, terus mereka juga ramah sama orang luar. Jadi begitu banyak pengalaman yang berharga lah gitu sejak di Jepang. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Gaby. Selanjutnya untuk Kak Afisandi. Untuk pengalaman saya, menurut saya ini sangat unik karena tahun lalu saya sekolah di Hong Kong. Habis saya kelas 12 saya kuliah di Hong Kong.
Tapi seperti yang kita semua tahu, tahun lalu Hong Kong itu lagi ada kerusuhan masalah sama mainland China. Jadi ya sejak semester 1 bulan ketiga itu saya udah disuruh pulang dan ikut kelas online. Jadi saya hitungannya cuma sekolah di luar negeri selama satu semester 1 saya itu cuma 2 bulan. Habis itu waktu mau masuk semester 2 ada corona. Jadi ya saya harus tinggal di Indonesia lagi. Jadi saya kira-kira cuma 2 bulan sekolah yang offline tahun kemarin. Tahun ini juga karena corona hybrid juga seperti Gaby. Jadi ya sebagian ke kampus, sebagian online. Jadi ya menurut saya pengalaman saya kuliah-kuliah ini cukup unik karena sebagian besar tuh dihabiskan waktu untuk kuliah online. Tapi karena kuliah online ini juga menyebabkan saya punya pengalaman kayak kehidupan kampusnya itu belum terlalu banyak. Jadi sebenarnya banyak kegiatan yang bisa kita ikuti waktu saya di Hong Kong ataupun sekarang, tapi karena keadaan tidak memungkinkan, semuanya juga ditunda. Tahun lalu saya cuma ikut satu lomba, itu ada kayak mathematics competition, namanya Simon Marais Mathematics Competition. Ya intinya dalam lomba itu kita ngerjain soal kayak olimpiade, tapi levelnya level undergraduate, level S1 gitu. Untuk pengalaman lainnya mungkin saya belum ada karena ya keadaan-keadaan yang tadi saya bilang. Tapi selama sekolah di luar negeri ini saya merasakan yang paling beda tuh pembelajarannya sih. Bukan kuliah di luar negeri, selama kuliah gitu. Karena pembelajaran di kuliah itu sangat beda sama apa yang kita sudah alami di SMA. Di kuliah ini walaupun pelajarannya terhitung lebih sedikit kayak 5, 6, 7 dibanding waktu masa SMA, tapi workload itu jauh lebih banyak waktu di kuliah karena kita harus belajar sendiri, assignment-nya kerjain sendiri. Gak ada lagi guru yang kayak nyuapin kita kalau waktu di SMA. Jadi kalau dosen-dosen di perkuliahan ini semuanya itu udah menuntut kita untuk bisa belajar sendiri, untuk bisa cari informasi sendiri. Jadi menurut saya kalau dari pengalaman saya yang paling beda selama masa kuliah itu pembelajarannya, karena untuk aktivitas kehidupan kampusnya sendiri saya belum merasakannya gitu. Kalau untuk GPA tahun lalu saya di Hong Kong ya nggak usah saya sebutkan tepatnya ya, tapi ya cukup tinggi lah karena pelajaran yang saya ambil tuh juga pelajaran yang saya suka, matematika ya, jadi ya cukup lah gitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak atas jawabannya Kak Fisandi. Selanjutnya untuk Kak Feby, bagaimana sih rasanya mendapatkan predikat mahasiswa berprestasi di ITB yang merupakan kampus top di Indonesia? Iya, thank you. Jadi kalau untuk jadi mahasiswa berprestasi di ITB itu nggak nyangka banget sih bisa dapet itu, karena at the first time aku juga sebenarnya nggak ada aiming pengen jadi mahasiswa berprestasi. Karena aku tipe orangnya kurang suka planning teman-teman sebenarnya. Tapi untuk teman-teman yang misalnya juga nggak suka planning kayak aku, gimana sih caranya bisa berprestasi? Menurut aku poin yang paling penting adalah in whatever you do your best. Karena aku suka nyobain banyak hal, cuma aku bingung sebenarnya aku mau fokus kemana. Jadi pas aku nyoba, apapun yang aku coba selalu usaha untuk berikan yang terbaik. Karena kalau kamu memberikan yang terbaik, maka kamu juga bakal dapet return yang terbaik. Nah, untuk jadi mahasiswa berprestasi itu kan bukan sesuatu yang bisa dicapai overnight, maksudnya satu malam gitu ya. Jadi mahasiswa berprestasi juga harus ngumpulin tuh kayak list-list prestasi, menang lomba, atau ikut conference, atau ikut acara-acara lainnya. Nah, itu kan nggak bisa kayak satu hari disuruh ngisi data langsung semuanya ada. Emang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi sama aja kayak untuk mau apply ke beasiswa gitu. Siapkan semuanya dari jauh-jauh hari, udah aktif ikut kegiatan ini itu. Terus ya nggak nyangka banget bisa jadi mahasiswa berprestasi. Jadi kalau mahasiswa berprestasi itu ada tahap-tahapnya gitu kalau di kampus. Pertama dari level jurusan diseleksi, habis itu ke level fakultas, habis itu baru ke level ITB. Terus untuk bisa jadi kayak gitu juga perlu ini sih,
bisa mengerjakan sesuatu dengan cepat dan dengan baik. Jadi salah satu yang diminta ketika jadi mahasiswa berprestasi itu disuruh untuk buat makalah gitu, untuk gagasan buat ide baru. Tapi waktunya cuma 2 hari dan itu tuh kayak cepet banget, apalagi ketika 2 hari itu lagi banyak tugas-tugas lain juga. Jadi emang harus bisa melakukan sesuatu dengan cepat dan dengan baik. Dan by the way, mahasiswa berprestasi ITB itu kan sebenarnya ada rankingnya tuh, ada 1, 2, 3, sampai 6. Tahun ini mahasiswa berprestasinya tuh pada dari Dharma Yuda guys, keren banget. Jadi aku dapat mahasiswa berprestasi yang pertama, dan yang kedua juga dari anak Dharma Yuda, namanya Wirawati juga. Jadi anak Dharma Yuda pasti bisa lah, anak Dharma Yuda keren-keren. Oke, siap. Terima kasih banyak kepada Kak Feby. Kutipan bagus yang bisa kita ambil. In whatever you do, do your best. Kita harus bersungguh-sungguh di setiap hal yang kita lakukan. Pertanyaan selanjutnya ini akan menjadi pertanyaan terakhir di sesi pertanyaan. Untuk Kak Hubert, ceritakan pengalaman apa saja yang didapatkan selama magang di Apple. Oh, shoot, oke. Thank you pertanyaannya. Apa yang didapatkan selama magang di Apple? Satu, ini pelajaran berharga banget yang aku dapatkan. Dan ya dari DY juga sebenarnya udah diajarin sih. Satu, yang pertama adalah focus on the problem. Benar-benar telaah masalahnya apa solusi yang bisa kita tawarkan, dan kalau kita bilangnya itu ada value proposition. Jadi kurang lebih kayak produk yang lu bakal bikin ini apa manfaatnya buat orang. That's it. Itu satu. Yang kedua, berpikirlah secara iteratif. Iteratif di sini maksudnya begini. Kita tidak akan langsung nyampe ke produk akhir kita. Gak akan nyampe ke solusi akhir kita secara langsung. But kita lakukan secara bertahap. Dan dalam setiap tahapan kita belajar. Gunanya apa? Satu, kita nggak perlu kelamaan mikir. Dan jadi kita bisa lebih banyak action, tapi masih terarah ya. Dan yang kedua adalah kalau ide kita tahu bahwa kita akan mengalami gagal di pasar, oke, secepatnya lah kita gagal. Apa kegagalan kita? Nah, itu yang bisa kita tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, something yang aku belajar banget dari pengalaman ke conference-nya dia kemarin adalah connection. Bahwa kita sebagai spesifik untuk sebagai developer, mungkin Pak Bayu juga sebagai sesama developer juga merasakan ya, bahwa komunitas developer yang kuat itu membantu banget. In case of a problem, in case of there is something that you don't know, lu bisa kontak orang dan mereka bisa ngebantu lu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir yang aku belajar juga salah satu dari Director of Worldwide Developer Relations di sana adalah bikinlah produk, bikinlah solusi yang spesifik bagi semua orang. Maksudnya adalah begini, kalau kita menyelesaikan satu masalah, selesaikanlah secara spesifik sampai tuntas. Jadi solusi kita tidak ngawang, dan solusi kita itu tidak setengah kena. Kalau memang kita mau bikin, contoh kemarin dibilang tuh, contohnya WhatsApp. Oke? Contohnya seperti WhatsApp, yang dia siapkan satu platform untuk orang pakai berkomunikasi, dan memang fiturnya hanya bermain di situ. Itu sih kalau sharing dari aku yang aku pelajarin banget dari sekian lama di Apple kemarin. Thank you Wisal pertanyaannya. Oke, thank you kepada Kak Hubert atas jawabannya. Nah, setelah berakhir sesi pertanyaan kita, terima kasih kepada semua kakak para narasumber atas tips and trick yang sangat-sangat berguna. Nah, pesan saya untuk para teman-teman juga, jika para kakak senior kita bisa, saya yakin semua dari kalian pasti bisa jika niat. Lalu sekarang kita akan ada sesi pertanyaan dari peserta. Jadi bagi peserta yang ingin bertanya, boleh tulis di kolom komentar ya, dan ditujukan kepada siapa ingin bertanya dari keempat kakak narasumbernya. Boleh tulis di kolom komentar pertanyaan yang ingin diajukan. Saya akan memilih 3 pertanyaan. Oke, baik, ini ada dari Dennis Tio ya. Dari Hans Gunawan. Selamat pagi Kak Krisela, saya mau nanya ke Kak Feby. Apakah beasiswa unggulan harus ada latar belakang organisasi atau aktif dari organisasi dan lomba? Apakah jelas untuk Kak Feby? Oke, jelas kok pertanyaannya.
Kalau untuk beasiswa unggulan yang diminta itu prestasi sih. Jadi lebih ke lomba. Habis itu lombanya itu minimal tingkat kota atau kabupaten dan kamu harus dapat peringkat 5 besar. Habis itu lombanya itu yang berlaku adalah yang maksimal sampai 3 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 3 tahun, lombanya udah nggak berlaku. Jadi kalau organisasi nggak diminta sih untuk di beasiswa unggulan ini. Cuma mungkin kalau kamu punya pengalaman organisasi itu nanti bisa kamu ceritakan ketika kamu ke tahap wawancara. Oke, bagi Hans apakah sudah cukup jelas? Oke, baik. Apakah ada yang mau ingin bertanya? Boleh langsung diketik di kolom komentar ya. Boleh teman-teman, boleh tanya gimana sih cara dapat beasiswa, proses apa aja yang ingin teman tanyakan kepada kakak-kakak para narasumber kita. Oke, jadi ini ada pertanyaan. Mungkin ini bisa dari siapa saja, kakak para narasumber yang mau menjawab. Jadi ada yang bertanya, kalau saya baru belajar IELTS kelas 12, apakah masih sempat? Mungkin bisa dari Kak Gaby. Jadi kalau aku memang ikut IELTS tuh sebenarnya dari persiapannya dari kelas 11 ya kalau nggak salah. Pertama kali aku ikut IELTS dari kelas 11. Lalu aku pribadi ikut IELTS sekitar 3 kali. Terakhir kali aku ikut IELTS itu bulan Desember tahun 2018 ya. Itu pas juga kelas 12. Jadi sebenarnya kita telat ambil IELTS itu juga nggak ngaruh. Asal kita ada niat gitu, kita juga harus kayak ambil IELTS sih. Persiapannya sih kalau aku pribadi itu harus jauh-jauh hari sih. Karena kan nilai IELTS itu tentatif. Jadi kalau misalnya kita merasa nilai IELTS-nya nggak sesuai dengan requirement yang diharapkan, kalau bisa kalian juga belajar lagi apa sih yang kurang, misalnya di section reading atau di section reading-nya gitu. Ya itu aja sih kalau tips IELTS. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya kepada Kak Gaby. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ella kepada Kak Fishandi. Pertanyaannya adalah, jika nilai raport saat SMA tidak terlalu mendukung, serta prestasi yang tidak terlalu banyak dan sekolah yang jarang mengirimkan muridnya untuk kuliah ke luar negeri, apakah masih ada kesempatan untuk mendapatkan scholarship? Kalau dari apa yang saya tahu, kalau misalkan nilainya kurang memadai, tapi cukup gitu, kamu masih bisa mungkin terpanggil untuk ujian University Entrance Exam di NUS/NTU. Tapi kalau misalkan semua itu kayak worst case ya lah, amit-amit kalian tidak terpanggil, nilai kamu beneran tidak cukup dan tidak ada sertifikat tambahan lainnya, mungkin kalau mau keluar negeri yang paling mungkin itu adalah melalui mencari perguruan tinggi swasta di luar negeri. Karena sama halnya seperti di Indonesia, persaingan untuk perguruan tinggi negeri itu lebih ketat daripada perguruan tinggi swasta. Tapi bukan saya bilang perguruan tinggi swasta itu lebih jelek gitu ya. Saya mau tekankan lagi, karena kalau pelajaran itu di universitas semuanya tergantung sama kita sendiri. Kalau kita mau ekspor lebih, kita bisa dapat lebih. Tapi semua itu bukan tergantung sama institusinya. Jadi saran bagi saya, kalau misalkan kamu merasa nilai kamu nggak cukup, tapi kamu tetap pengen ke luar negeri, coba aja apply ke universitas yang kamu mau, tapi jaga-jaga ada backup. Jadi kamu ada cadangan plan B, plan C, plan D gitu. Dan saran dari saya, plan yang cukup masuk akal atau yang cukup realistis itu adalah mencari perguruan tinggi swasta. Bisa kamu cari dari apply langsung atau lewat agen-agen yang ada di Pekanbaru juga gitu. Oke, siap. Terima kasih atas jawabannya kepada Kak Fishandi. Semoga cukup menjawab pertanyaan dari Ella ya. Selanjutnya ada pertanyaan kepada Kak Hubert. Pertanyaannya adalah, selama mendapatkan beasiswa di Apple dan magang di sana,
apakah nanti dapat keuntungan sendiri untuk melamar kerja di Apple nanti? Apakah Hubert juga nanti ke depannya ingin bekerja di Apple? Halo Pak Rian, thank you Pak pertanyaannya. Gimana ya, kalau ingin bekerja di Apple sebenarnya, ya kalau mau jujur sih siapa sih yang nggak pengen kerja di company dengan market cap 2 triliun dolar gitu loh, dengan satu company yang gede banget dan menghasilkan produk yang sustain untuk selama beberapa tahun. Kalau untuk keuntungan sendiri, aku kurang yakin karena sistem rekrutmen di sana itu benar-benar tertutup Pak. Itu yang satu. Yang kedua, tapi kalau dari temanku kemarin memang ada yang magang di Apple, tapi bukan karena beasiswa akademi, tapi gara-gara dapat beasiswa conference yang kita sama-sama berangkat ke San Jose kemarin 2019. Kalau untuk keuntungan sendiri pasti jadi keuntungan karena achievement. Tapi kalau yang selama ini dengar dari orang, mereka itu lebih suka dengan cara problem solving kita bagaimana, cara kita koordinasi dengan tim seperti apa, dan interpersonality skill. Apalagi karena kita intern, jadi yang diharapkan dari mereka adalah kita bisa konsisten belajar, tapi tetap achievement-nya diperhitungkan. Jadi menurutku jawaban yang lebih tepat adalah membantu sedikit, tapi sisanya masih harus diperjuangkan lagi, gitu Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak kepada Kak Hubert. Selanjutnya ada pertanyaan yang ditujukan kepada Kak Gabriel. Kan tadi Kakak bilang kesusahan dalam berbahasa nih karena belum persiapan dari awal. Cara memperlancar dalam pembelajarannya itu bagaimana ya? Dalam pembelajaran bahasanya. Oke, makasih ya untuk pertanyaannya. Jadi kalau aku memang agak shock sih pas pertama kali dapat beasiswa karena memang bahasa Jepangku benar-benar gak pandai. Jadi begitu aku dapat beasiswa, jadi kan di Bali itu aku sempat masih harus menunggu agak sebulan untuk dapat visa untuk bisa studi ke Jepang. Jadi sama di Bali itu aku coba ambil les bahasa Jepang. Setidaknya untuk kalau di bahasa Jepang itu kan kita ada hiragana sama katakana. Jadi aku sempat ambil kursus untuk belajar hiragana katakana itu. Jadi setidaknya tuh bisa baca karakternya itu udah cukup ada base-nya gitu sebelum sampai ke Jepang untuk lebih lanjut belajar bahasa Jepangnya. Terus kalau di sini sendiri karena aku kan masih ada pelajaran tambahan bahasa Jepang. Jadi aku benar-benar usahakan di pelajaran tambahan itu aku ngomong sama gurunya pakai bahasa Jepang ataupun aku berkomunikasi sama teman-teman sekelas aku tuh pakai bahasa Jepang. Jadi, nah kalau di sini sendiri aku agak sharing ya. Jadi aku kan karena ini pelajarannya lewat online, jadi belum ada face to face yang terlalu banyak. Apalagi begitu masuk orientasi tahun pertama itu aku masih online, jadi belum ada sempat face to face sama orang Jepangnya langsung, ngomong secara langsung. Nah, kebetulan tuh ada satu temanku yang dari Jepang, jadi tuh dia buat semacam kayak study group gitu. Bukan study group sih, lebih kayak ke grup ngomong-ngomong gitu lah. Jadi tiap, kalau nggak salah seminggu sekali, tiap hari Jumat malam itu, biasanya kami ngumpul di Zoom, itu kita bebas mau ngomong apa aja, pakai bahasa Jepang. Nah, nanti ada beberapa session juga, itu ditujukan agar orang Jepang itu bisa belajar bahasa Inggris. Jadi, seperti yang aku bilang sebelumnya itu ada exchange, kita belajar bahasa Jepang bareng-bareng, kita bisa, ya, kalau misalnya ada kesalahan dalam pengucapan bahasa Jepang tuh, mereka bisa koreksi. Mereka baik kok orang-orangnya. Jadi kalau misalnya kita ada kesalahan gitu, pasti mereka mau bantu, kok mau koreksi, cari tahu yang mana yang benar. Itu satu sih. Yang kedua, kalau mau belajar bahasa yang baru lah istilahnya itu, kalian coba misalnya nonton drama atau misalnya dengar musik yang berhubungan dengan bahasa itu. Misalnya kalau mau belajar bahasa Jepang, coba sekali-sekali nonton anime atau nonton film-film bahasa Jepang atau dengar lagu bahasa Jepang. Jadi setidaknya kalian dapat vocabulary yang baru atau bahasa-bahasa baru gitu. Itu aja sih tipsnya. Oke, siap. Terima kasih banyak kepada Kak Gaby. Pertanyaan selanjutnya kepada Kak Feby, Kak Gaby, Kak Hubert, dan juga Kak Prisandi. Gimana cara Kakak mengatur waktu
ada nggak yang kalian korbankan untuk menjadi seperti sekarang ini? Time managementnya gitu. Mungkin bisa dimulai dari Kak Feby. Oke, pertanyaan dari Miss Erna ya. Thank you for the question, Miss Erna. Jadi kalau untuk time management, menurutku ada 4 hal nih yang biasanya aku terapkan. Yang pertama itu kita harus tahu kapasitas kita gitu. Kita mampu ngerjain pekerjaan tuh berapa banyak. Karena tiap orang itu kapasitasnya pasti beda-beda. Ada yang ngerasa dia bisa ikut 3 kegiatan, tapi ada orang lain cuma merasa dia cuma bisa ikut 1 kegiatan. Jadi sebelum kita berkomitmen melakukan sesuatu, harus tahu kapasitas kita. Karena kalau misalnya kita ngambil lebih dari kapasitas yang kita punya, akhirnya kita nggak cuma akan ngikutin kegiatan yang kita pilih itu setengah-setengah ya, kita nggak berkomitmen, dan ya akhirnya kita juga nggak bakal dapat benefit yang maksimal dari mengikuti kegiatan itu. Jadi pertama harus tahu kapasitas diri sendiri. Yang kedua biasanya aku buat to-do list atau buat schedule. To-do list itu biasa manual aja sih, kayak aku buat di kertas atau catat di HP. Kalau schedule aku suka pakai Google Calendar. Kenapa buat to-do list atau schedule? Karena dengan ngebuat hal-hal tersebut kita bisa mengurangi kayak beban otak kita lah untuk mikirin apa yang harus kita lakukan. Jadi daripada mikirin, aduh kegiatanku masih banyak belum dikerjain, pusing mana yang mau dikerjain duluan, mendingan ditulisin aja, karena kalau ditulisin jadi lebih jelas dan kita tahu mana yang harus dikerjain duluan. Terus yang ketiga adalah harus tahu how to say no gitu. Kalau misalnya kegiatan kamu udah sangat banyak dan ada yang harus dikorbankan, ya itu bukan hal yang aneh sih. Jadi emang kadang-kadang bakalan dialami hal itu. Jadi contohnya ada teman-teman nih ngajak untuk pergi main atau pergi keluar-keluar, tapi kamu ada kegiatan dari organisasi atau lomba yang harus kamu selesaikan. Ya kamu harus bisa berkata tidak lah untuk ajakan itu. Jadi kamu bisa fokus ngerjain hal yang harusnya kamu selesaikan. Terus yang keempat adalah ya berkomitmen. Jadi ketika kamu ngerjakan sesuatu, kerjakanlah sebaik mungkin. Karena misalnya kamu dengar nih orang bilang kalau menang lomba ini nanti bisa dapat hadiah ini itu. Kalau ikut organisasi ini nanti bisa kenal sama banyak orang, bisa dapat banyak pengalaman. Tapi semua itu bakal kamu dapetin kalau kamu juga bekerja dengan baik di kegiatan itu. Kalau kamu tidak bekerja dengan baik, ya kamu juga tidak akan mendapatkan hal itu. Jadi, kalau kamu memutuskan untuk ikutin sesuatu, pastikan bahwa kamu berkomitmen untuk mengerjakan dan menyelesaikannya sebaik mungkin. Dari aku gitu sih. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk Kak Feby. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan Kak Gaby. Oke, Miss, thank you ya pertanyaannya. Jadi kalau aku memang dari sejak SMA sih aku udah mulai coba ngatur waktu. Sepertinya kayak CVB bilang dia buat to-do list, itu kalau aku biasanya buat dalam bentuk bullet journal. Jadi karena hobiku kan menggambar. Jadi biasanya itu aku siapin 1 notebook, itu biasanya sekaligus untuk kalender, untuk nandain tes-tes apa aja yang penting atau kegiatan apa aja yang penting, sama ya semacam to-do list gitu. Bahkan setelah masuk kuliah itu aku rasa banyak sih yang harus aku atur waktunya. Tapi kebetulan karena di Jepang ini belum ada semacam kegiatan organisasi yang begitu padat, karena corona hampir semua ekskul dan kegiatan itu ditiadakan. Jadi kebanyakan sekarang masih 1 hari itu masih lecture, masih group work dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi untuk ngatur waktu itu sejak kuliah, pastinya it's okay to take a break. Jadi biasanya 1 hari itu pagi aku belajar ikutin jadwal kuliah, terus istirahatnya itu saya usahakan setidaknya ya 1 jam gitu untuk tidur siang biar otaknya jadi lebih refresh gitu. Baru nanti sore dan malamnya itu biasanya belajar untuk keesokan harinya. Misalnya kalau aku dari SMA sampai kuliah itu biasanya aku belajar H-1 sebelum the day of the material is being teach. Jadi misalnya unit 1 hari Senin tuh kita mau belajar unit 1. Jadi aku biasanya persiapin unit belajar tentang unit 1 tuh dari hari Minggu atau Sabtunya itu aku udah buat catatan atau ringkasannya. Itu satu. Yeah. Oh, sorry. Itu hal sih. Mungkin
itu satu hal. Lalu ya kedua ya nggak apa-apa ikut hangout sekali-sekali sama teman-teman sekaligus untuk membangun social skills kita. Agak ku sesalkin sih dari SMA karena di SMA aku jarang banget hangout sama teman-teman. Satu minggu itu pasti isinya belajar dan istirahat. Jadi agak kurang sih social interactionku sama teman-temanku sama SMA. Tapi sejak kuliah aku mulai coba untuk setidaknya spending 1 atau 2 hari bisa jalan-jalan sama teman-teman, keluar atau belajar bareng. Itu juga berguna banget untuk membangun social skills. Jadi nggak cuma kita wasting time untuk belajar untuk dapat nilai bagus atau dapat predikat yang bagus, tapi kita juga harus bangun social skills kita, itu juga sangat-sangat penting. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Gaby. Kalau dari Kak Hubert sendiri? Oke, hi Miss Anna, what you doing? Thank you for the question. Aku mau coba address dari pertanyaan kedua sih sebenarnya. Apa yang dikorbankan? Ada nggak yang dikorbankan? To be honest, banyak banget. Dan boleh silakan tanya ke Feby, Gaby, dan Vishandy apa yang dikorbankan. Banyak banget. Jadi untuk membangun sampai pada tahap ini itu sebenarnya nggak gampang. Tapi bukan berarti tidak bisa. Apalagi anak DY, saya juga alumni DY, ya saya tahu maksudnya kemampuan teman-teman ini seperti apa dan standar DY itu bagaimana. Itu achievable banget. Tapi if you want that extra mile, you need to go for it. Jadi tidak bisa hanya dengan santai-santai, tidak bisa hanya dengan leha-leha, kemudian dapat yang seperti ini tuh nggak bisa. That's orang bule itu sukanya bilang that's BS, gitu, itu nggak bisa. Terus bagaimana cara managing time itu? Satu, aku suka bagi kegiatanku jadi 4 kuadran. Jadi ada namanya urgency and importance. Jadi kalau sesuatu yang urgent and important untuk dikerjakan pada pagi itu, hari itu benar-benar harus selesai dalam 1 jam. Kemudian kalau ada di kolom yang paling kiri atas itu mengenai not urgent and not important, itu mungkin antara tidak dikerjakan atau mungkin dikerjakan besok-besok. Tapi untuk tugas yang memerlukan waktu agak banyak, jadi aku suka bagi tugasku ke dalam tas kecil yang bisa dikerjakan hari itu. Jadi semuanya terukur. Achievementku untuk 1 hari itu adalah kalau aku bisa menyelesaikan 90% tugas atau malah semuanya, atau kalau tidak bisa berarti ada something yang bakal diutangin ke hari esok. Kemudian gimana ya? Aku sharing sedikit ya. Jadi aku suka dengan satu kata-kata bahwa aku pernah baca di internet. Bisnis itu bukan seberapa banyak kamu ingin dapat, tapi seberapa banyak kamu ingin keluar, kamu ingin habis. Jadi ada namanya acceptable loss. Dengan waktu yang kita tukarkan, of course kita bisa tidak selalu dapat achievement, tapi kita bisa invest untuk dapat itu. Kalau memang, aku tekanin sekali lagi poinnya adalah, kalau memang kita pengen dapat yang something yang seperti ini, investlah waktu, investlah pikiran, tenaga, dan segala macamnya, baru tunjukkan bahwa dengan effort aja kita bisa layak gitu loh, bahwa untuk dapatkan yang seperti ini. Kalau enggak, that's a big no gitu menurutku ya. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya pada Kak Hubert. Bagi Kak Vishandy sendiri, bagaimana cara mengatur waktu? Mungkin kalau dibanding terima kasih Miss Anna atas pertanyaannya. Kalau untuk saya sendiri dibandingkan sama Gaby, CVB dan Ko Hubert, itu saya yang paling tidak teratur ya dalam mengurus waktu, time management ya. Tapi yang selalu saya punya dalam pikiran saya itu, saya tahu tujuan saya mau ngapain. Jadi dalam 1 semester ini misalkan saya mau apa aja goals yang akan saya miliki, yang mau saya miliki. Jadi kalau misalkan ada waktu saya lagi malas belajar atau lagi pengen main gitu, saya bisa mikir goal saya itu apa. Jadi kalau dengan berpikir seperti itu, saya bisa mengalihkan perhatian saya lagi untuk fokus belajar, untuk fokus melakukan kegiatan yang saya miliki. Kalau untuk jadwal sendiri, saya selain jadwal lecture, jadwal kuliah, itu saya nggak punya jadwal pribadi.
Tapi ya mungkin yang akan saya lakukan itu kayak belajar H-3, H-4 ujian. Tapi throughout the semester saya selalu punya mindset untuk bisa mencapai goals yang saya miliki, yang saya set dari awal. Jadi mungkin itu yang sangat berpengaruh bagi time management saya. Kemudian untuk apa yang saya korbankan, mungkin bentar, sebelum itu yang harus kita tahu juga dalam time management ini, seperti yang CVB sudah bilang, itu mengenai kapasitas kita masing-masing. Jadi kalau di universitas luar negeri, khususnya HKU dan NUS yang pernah saya alami, itu setiap semester kamu boleh pilih kamu mau ngambil berapa modul, kamu mau ngambil berapa kredit. Jadi biasa rentangnya itu antara 4, 5, 6, 7 atau bahkan bisa sampai 8 atau 9. Tapi semua itu tergantung preference kamu masing-masing, mengenai kapasitas kamu masing-masing. Jadi kalau kamu merasa kamu bisa mampu ngambil 8, ya udah ngambil 8, tapi take at your own risk. Kamu harus bisa mengatur waktu sendiri. Jadi kalau di universitas yang udah saya sebutkan tadi, kita bisa memiliki kebebasan untuk memilih modul seperti itu. Jadi itu juga salah satu bagian yang sangat penting untuk time management saya, karena saya bisa mengukur kemampuan saya dan juga menyesuaikan modul yang saya ambil dengan kemampuan saya itu. Kemudian untuk yang tentang apa yang saya korbankan, mungkin yang paling terkorbankan itu waktu tidur. Karena ya kalau saya pribadi, saya pengen nilai saya bagus, saya pengen ikut kegiatan, tapi saya juga gak mau mengorbankan hubungan saya dengan teman. Jadi saya tetap pergi bareng teman, tetap ikut makan-makan bareng teman. Ya mungkin yang paling terpengaruh bagi kehidupan saya itu tentang yaitu waktu tidurnya. Jadi mungkin ya selain hal-hal trivial seperti waktu bermain saya yang kurang atau waktu nonton YouTube saya yang kurang, waktu tidur itu yang paling berpengaruh lah bagi saya gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak pada semua kakak narasumber. Pertanyaan terakhir untuk Kak Feby. Ada yang ingin bertanya, apakah prestasi yang kita kumpulkan harus sesuai dengan jurusan yang diminati? Oke, pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan sangat excited saya untuk menjawabnya. Jadi jawabannya tidak harus sesuai sebenarnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kemarin aku apply untuk beasiswa unggulan, kan aku bukan beasiswa unggulan, bahkan aku apply untuk masuk ke STI ITB. STI ITB itu jurusannya tentang IT gitu teman-teman. Cuma lombaku itu astronomi, jadi kayak nggak nyambung kan. Tapi it's okay, ternyata bisa, berarti emang bisa guys. Dan mungkin kalau untuk beasiswa juga pertanyaan sama ya, apakah prestasinya harus nyambung? Jawabannya lagi-lagi tidak. Jadi ada juga temanku nih yang dari STAY, dia apply untuk beasiswa unggulan, tapi dia nggak punya pengalaman lomba di bidang IT, dan bidang akademik. Bahkan yang akademik misalnya kayak olimpiade gitu nggak ada. Dia tuh lombanya baca puisi, lombanya olahraga. Terus dia lampirin itu tuh untuk ke beasiswa unggulan. Padahal jurusan dia kan tentang IT gitu ya. Ternyata juga bisa. Jadi prestasi apapun yang kamu dapatkan, kamu lampirin aja, itu nggak apa-apa. Sebenarnya karena prestasi apapun yang kamu dapatkan itu tuh kayak membuktikan bahwa kamu itu punya kemampuan yang lebih lah. Jadi bidangnya nggak harus sama, itu nggak apa-apa. Oke, siap. Terima kasih banyak pada Kak Feby. Terakhir ada kata-kata dari Serbayu, waktu dipersilakan kepada Serbayu. Jadi terima kasih kepada semua narasumber, kemudian pada peserta, Bapak Ibu orang tua, teman-teman mahasiswa, dan teman-teman kelas 10 sampai dengan 12 yang ikut menyaksikan. Jadi nanti mudah-mudahan hasil dari webinar ini kita akan dokumentasikan. Secepatnya kita akan upload gitu. Jadi teman-teman yang kemungkinan tadi tidak sempat atau tidak mengikuti akan melihat highlight-nya di YouTube Dharma Yuda. Nah, tadi ada sedikit masalah teknis di awal, terminta kepada narasumber untuk kembali mengenalkan dirinya dan
berkuliah di mana, karena di awal tadi ada sedikit kendala di recordingnya. Jadi mulai dari Feby dulu, kemudian dilanjutkan Visandi, Gaby, dan terakhir ada Hubert. Boleh perkenalkan diri kembali. Oke, kita perkenalan ulang ya. Jadi, halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Feby Eliana Tengri, bisa dipanggil Feby. Aku dari Dharma Yuda, angkatan 4. Terus sekarang aku kuliah di Institut Teknologi Bandung. Sekarang aku udah masuk ke tahun keempat. Aku jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Thank you. Yes. Next, Visandi. Halo semuanya, nama saya Visandi Rudi Keneta. Saya sekarang berkuliah di National University of Singapore dengan jurusan Applied Mathematics. Sekarang saya di tahun pertama saya, dan tahun lalu saya bersekolah di the University of Hong Kong mengambil Actuarial Science. Oke, aku. Jadi halo semuanya, nama aku Gabriel Victoria, bisa dipanggil Gaby. Aku lulusan SMA Dharma Yuda angkatan ke-6 tahun 2019. Dulu aku sempat kuliah kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di Bali. Tapi setelah saya dapat beasiswa full scholarship di International University of Health and Welfare di Narita, Jepang. Kalau yang belum tahu, Narita itu 1 jam dari Tokyo. Kalau kalian tahu Narita Airport, ya di sekitar itulah saya berkuliah. Terima kasih. Next, Ibu. Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Namaku Hubert Tatra, biasa dipanggil Hubert. Aku alumni DY, angkatan keempat sama kayak Feby. Sekarang lagi mengambil jurusan Software Engineering di Universitas Pasig yang Mulia. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi. Tadi juga saya sudah capture untuk dokumentasi. Dan kemudian kelupaan nih untuk moderator kita hari ini. Terima kasih ya Kristela Prisel, dan kebetulan ibu moderator kita lagi berulang tahun ya. Benar ya Kristela ya? Oke. Iya, benar. Iya, happy birthday ya. Ya, Happy birthday. Semoga bisa menyusul seperti kakak-kakak dan abang-abangnya di kampus impiannya nanti. Amin. Untuk penutup, sebenarnya ada satu pertanyaan tadi, tapi sebenarnya udah dijawab sama Feby ya. Nah, tapi dia ini lebih ke melintas jauh sih, Feb. Ya, dia science, prestasi di science, tapi dia bisa nggak lulus di beasiswa ke art gitu. Jadi lintasnya agak jauh. Logikanya bisa ya, Feb ya. Tambahin, Feb. Oke. Jadi izin nambahin, untuk lintas jurusan, kalau untuk beasiswa specifically sebenarnya aku masih kurang tahu sih, Sir, karena aku kan belum pernah mengalaminya. Cuma kalau teman-teman yang lintas jurusan, teman-teman aku banyak juga. Jadi kalau di ITB itu sebenarnya ada jurusan bisnis gitu kan. Padahal dia sebelumnya background-nya itu dia di bidang science. Terus jadi masuk ke jurusan bisnis itu juga bisa. Jadi jangan takut sih kalau misalnya emang ternyata habis kita SMA gitu merasakan bahwa passion kita di bidang yang bukan berhubungan sama sains, padahal awalnya kita sains, tapi kita emang passionate untuk itu, kita pengen coba aja gitu. Pasti bisa. Oke, ya. Kita kembalikan kepada Kristela Prisel selaku moderator. Terima kasih. Sampailah kita di penghujung online talk show kali ini. Dan sekiranya apakah ada pesan atau kata-kata semangat dari para kakak narasumber pada adik-adiknya? Mungkin bisa dimulai dari Kak Feby. Oke, jadi terima kasih ya untuk semuanya yang udah hadir hari ini. Semoga yang kita sharing ini bisa bermanfaat. Kalau pesan untuk kalian semua, apapun yang ingin kalian capai, kejarlah, jangan takut, dan dalam apapun yang kalian lakukan, selalu berikan yang terbaik. Semoga semuanya dapat mencapai apa yang kalian inginkan ya. Amin. Amin. Oke, selanjutnya kepada Kak Gaby. Oke, jadi makasih banget udah dengar webinar ini. Moga-moga hasilnya bermanfaat juga. Sebenarnya aku punya satu quote sih pakai bahasa Jepang. Jadi, ibu shinji nakatara zenbu dogaku suru kachi wa nai. Itu artinya
kata guruku sih itu kuncinya kita bangun niat dan kepercayaan diri, khususnya dalam ngambil beasiswa. Karena kalau tanpa niat dan kepercayaan diri itu, perseverance itu nggak ada, ya kerja keras yang kita lakukan tuh sebenarnya nggak ada artinya. Jadi itu aja sih pesannya. Oke, baik, terima kasih banyak kepada Kak Gaby. Dari Kak Hubert. Alright, thank you semuanya udah attend. Thank you Isel, thank you Pak Bayu, thank you Miss dan Sir yang udah nonton. Semoga apa yang kita cita-citakan terjadi. Yang paling penting semoga semua pandemi ini cepat lewat. Dan aku menutup satu kata dari Bruce Lee. The key to immortality is first living a life that's worth remembering. Jadi kalau kita mau dapat satu immortality yang kita bakal kenang seumur hidup, go for the extra mile. Mudah-mudahan semuanya berhasil. Apapun yang terjadi, jangan lupa tetap berdoa, tetap semangat, dan serahkan semua hasilnya sama Tuhan. Thank you all. Terima kasih banyak kepada Kak Hubert. Yang terakhir, dari Kak Fisandi. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir dan sangat antusias dalam webinar kali ini. Terima kasih juga moderator, Sir Bayu, Miss Herna, dan semua yang sudah menonton. Mungkin pesan dari saya itu untuk teman-teman semua, tetap semangat, selalu semangat, tetap yakin, jangan patah semangat. Apalagi dalam hal-hal yang sangat penting seperti apply universitas atau apply beasiswa, karena saya sendiri tahu ini merupakan fase yang sangat berbeda dari hidup kalian sebelumnya. Ya, karena kita tinggal ke luar kota, tidak tinggal di rumah sendiri, jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Tapi di balik semua itu, tetap ingat bahwa hidup itu nggak cuma universitas, hidup itu nggak cuma edukasi. Jadi kita harus selalu ingat ada banyak hal lain yang sama pentingnya seperti edukasi. Ya intinya jangan pernah menyerah dalam meraih mimpi. Dan tetap semangat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak pada Kak Fisandi. Saya ingin berterima kasih kepada seluruh peserta dan juga kepada kakak para narasumber yang sudah memberikan tips and trik yang sungguh berguna bagi kami, para murid yang masih di jenjang sekolah. Saya juga ingin menginformasikan bahwa nanti seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat. Di tengah pandemi ini, sekiranya kita tetap terus menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, selalu memakai masker, dan juga rajin mencuci tangan. Dan sebagai pemuda-pemudi penerus bangsa, kira kita selalu bersemangat. Semangat itu tetap nomor 1. Saya berterima kasih kepada semuanya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata selama online talk show. Have a nice day. Thank you. Terima kasih semuanya. Thank you. Bye-bye. Bye. Terima kasih.